Selamat datang di podcast Berebes Makin Pedes. Perkenalkan, nama saya Franky Setiawan. Dan saya Stephen Pradana. Saya Jenny Raul Kiramondo. Saya Vincent Maya Maluda. Saya Simpara Udatulujana. Tujuan kami membuat podcast ini adalah untuk menyelesaikan tugas bahasa Indonesia. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai podcast pada hari ini. Selamat menyaksikan. Kalian ada yang tahu nggak apa itu sistem kekerabatan? Kalau aku sih kayaknya nggak tahu ya. Yang lain ada yang tahu nggak? Aku tahu. Jadi kan di Indonesia tuh ada 3 sistem kekerabatan. Contohnya itu kayak matrilineal, sama bilateral. Oke, makasih. Jadinya aku tahu. Oke, makasih ya. Kamu udah bantu aku jawab. Bagaimana sistem kekerabatan patrilineal mempengaruhi warisan dan kedudukan sosial dalam masyarakat yang menerapkannya? Sistem patrilineal itu tuh cenderung lebih dominan pihak laki-laki. Jadi kalau dalam sistem warisan atau dalam masyarakat, yang lebih utama itu adalah pihak laki-laki. Gitu ya Queen. Makasih ya kamu udah bantu jawab lagi. Soalnya aku kurang tahu kalau sistem kekerabatan kayak gitu. Oke. Nah, karena tadi Franky udah ngasih kamu pertanyaan, jadi aku lagi dong yang harusnya ngasih pertanyaan ke Siva. Oke. Aku mau ngasih pertanyaan nih ke kamu. Menurut pendapat kamu aja ya. Sebisa kamu mau jawab apa, itu aku akan terima. Oke. Dalam sistem kekerabatan matrilineal, bagaimana peran ibu dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat? Menurut pendapat aku, peran ibu dan perempuan itu sentral banget, atau bisa dibilang peran ibu dan perempuan tuh berada tepat di tengah-tengah hubungan karena garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Bagus juga ya jawaban kamu. Yaudah, aku mau ngasih pertanyaan lagi, boleh nggak? Boleh. Oke. Apa karakteristik utama dari sistem kekerabatan bilateral atau parental yang umum dijumpai di Indonesia? Di dalam sistem kerabatan bilateral, keturunan bakal ditarik dari belah pihak, baik dari pihak ayah ataupun ibu. Karena kamu udah jawab pertanyaanku, kamu mau nggak ngasih aku pertanyaan lagi? Boleh deh, izin ya. Oke, boleh. Yang lain nanti dulu ya, tunggu dulu. Oke. Apa saja perbedaan signifikan antara sistem kekerabatan di Jawa dan di Sumatera? Sistem kekerabatan yang mencakup matrilineal, patrilineal, sama bilateral bakal mempengaruhi praktik pernikahan adat di beberapa daerah di Indonesia. Karena sistem ini bakalan nentuin bagaimana garis keturunan itu dihitung, peran gender dalam keluarga, dan juga aturan norma-norma yang nantinya bakal mengatur rumah tangga itu. Oh, jadi gitu. Iya, gitu. Boleh bertanya lagi nggak? Aku lapar nih. Sebelum menjawab, boleh nggak ngasih aku cemilan dulu? Boleh. Oke, kebetulan aku punya cemilan nih dan minuman. Ayo kita makan. Ayo, boleh. Boleh nih kita makan. Boleh, serius. dong. Oke. Aku ngambil ini ya. Oke. Wah, ini enak banget. Ini jeruk ya? Ya, itu jeruk. Jeruk Ini enak. kan teh gelas, ini enak banget. Ini teh yang banyak dijual itu kan? Ini enak banget. Aku suka banget kalau rasa jeruk. Makasih ya Franky, jadinya lumayan ngeganjel perut lah. Oke. Wow. Enak banget rasanya. Tadi kan aku bilangnya lapar ya, malah minum. Tapi aku pernah dengar tahu katanya dari iklan-iklan itu, jelly drink itu bisa ngeganjel perut karena dia ada jelly-jellynya kan. Padat juga. Iya, makanya itu jadi kayak lumayan lah ya. Emang benar bisa mengganjal perut? Karena dia memang rasanya tuh kayak dominan kayak jeruk banget sih. Kayaknya memang dari jeruk asli. Berarti kalau aku ingin ganjal perut belinya aja enak kali ya? Iya, boleh lah sekalian traktir kami. Jahat banget, aku teh gelas sendirinya. Gak apa-apa lah. Belinya di mana nih? Belinya bisa di mana nih? Oh, ini aku belinya kemarin ada di dekat warung-warung sini aja deh. Kalau Jadi mau bisa ditemuin di warung. bisa, banyak masih yang jual di warung. Murah banget loh, harganya cuma 1.000. Murah banget ya. Nanti kita beli lagi ya. Iya, nanti kita beli lagi. Aku harus stok deh. Boleh.
kamu ajak kami ke rumah kamu ya. Iya. Pasti banyak makanan. Aku udah lumayan kenyang nih. Udah yuk kita lanjut yuk. Lanjut. Kamu mau tanya apa lagi ya tadi? Eh, Berapa pertanyaan nih yang mau ditanya? 3 sih. Ini tinggal 2. Oh, 2. Oke, Iya. boleh. Lanjut. Bagaimana perubahan sosial dan modernisasi mempengaruhi keberlangsungan sistem kekerabatan tradisional di Indonesia? Perubahan sosial sama modernisasi masih dampak yang kompleks sama keberlangsungan sistem kekerabatan tradisional di Indonesia. Di satu sisi, modernisasi bisa memperkuat nilai-nilai individualisme dan mengurangi ketergantungan pada keluarga besar. Sementara di sisi lain, dapat memunculkan tantangan dalam menjaga solidaritas dan nilai-nilai kekeluargaan. Sipa, tadi kayaknya aku salah jawab deh. Yang nomor 1 itu pertanyaannya. Serius? Aduh, maaf ya. Iya, aku salah jawab. Kamu kan tanya aku nih, aku salah jawab. Tadi kamu nanya yang kayak sistem adat dan daerah ya? Iya. Boleh tanya ulang nggak sama yang nomor 5 sama yang nomor 6? Kamu boleh tanya aku. Boleh ya. Bagaimana sistem kekerabatan mempengaruhi praktik pernikahan adat di berbagai daerah di Indonesia? Menurut aku sih ya, sistem kekerabatan mencakup matrilineal, patrilineal, sama bilateral bakalan mempengaruhi praktik pernikahan adat di beberapa daerah di Indonesia. Karena sistem ini bakalan nentuin bagaimana garis keturunan itu dihitung, peran gender dalam keluarga, dan juga aturan norma-norma yang nantinya bakal mengatur rumah tangga itu. Oh jadi Iya. Lagi mau ditanyain. Jadi itu tuh berpengaruh besar banget ya. Iya, berpengaruh dong. Tadi yang tentang adat itu kamu ada nanya nggak? ada sih. Iya, kayaknya tadi ketinggalan deh. Iya. Apa sih tadi pertanyaannya? Kalau boleh tahu, soalnya aku nggak sempat jawab. Apa saja perbedaan signifikan antara sistem kekerabatan di Jawa dan di Sumatera? Menurut aku sih ya, perbedaan signifikan antara sistem kekerabatan yang ada di Jawa dan Sumatera ada di garis keturunan yang ditarik. Biasanya masyarakat Jawa menganut sistem bilateral atau parental yang berarti garis keturunan ditarik dari kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu. Sementara masyarakat di beberapa daerah seperti di Sumatera, Minangkabau menganut sistem matrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Oh jadi gitu. Ya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Jadi siapa lagi nih yang mau bertanya ke Simon Pradana? Iya, apalagi kan yang nanya. Oh iya, lupa. Kamu nanya kayaknya 3 soal cukup deh ya. Cukup banget, lebih dari cukup. Apa peran tokoh adat dan lembaga adat dalam mempertahankan sistem kekerabatan di komunitas mereka? Tokoh adat dan lembaga adat punya peran krusial dalam mempertahankan sistem kekerabatan di komunitas mereka. Mereka bertindak sebagai penjaga nilai-nilai, norma, dan aturan adat yang menjadi dasar sistem kekerabatan tersebut. Bagus banget ya jawaban kamu. Kamu ada yang mau tanya lagi nggak sama Simon Pradana? Masih ada sih. Oh iya, coba. Jadi, bagaimana sistem kekerabatan memengaruhi kehidupan di Indonesia? Itu sistem kekerabatan material dan pola tempat tinggal ikut mengaruhi. Parti global berjual tinggal di pihak suami, mertua impor lokal tinggal di pihak istri, menyolokai rumah baru terpisah dari semua pihak. Kira-kira itu deh. Oh gitu ya. Aku juga mau dong mau ngasih pertanyaan ke Frankie. Aku yang nanya dong sesekali, masa kamu terus yang nanya? Yaudah, ngasih pertanyaannya tapi jangan banyak-banyak ya. Satu aja deh. Iya, boleh. Aku mau nanya, apa saja contoh konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan interpretasi atau penerapan sistem kekerabatan? Kalau menurut pendapat aku sih ya, konflik bisa muncul waktu aturan waris adat
misalnya patrilineal atau matrilineal. Berbenturan dengan hukum negara atau agama. Pernikahan yang lewat sistem kekerabatan biasanya sering memicu perdebatan, entah itu soal tempat tinggal, status anak, sama kewajiban keluarga. Perbedaan pandangan tentang pengelolaan tanah atau beban biaya upacara adat juga sering nyiptain perselisihan. Jadi gitu sih yang aku tahu. Oke, makasih ya Dinira Ya. sudah mau menjawab pertanyaan aku. Ya, jadi sampai di sini kalian sudah paham kan tentang sistem Sudah kekerabatan? dong. Paham dong. Nah, jadi gitu deh. Masalah sistem kekerabatan sudah selesai dan kayaknya aku juga mau makan lagi. Lapar. Boleh deh, aku kan punya cemilan yang enak ini. Sekali-kali dimanfaatin. Nah, aku punya cemilan, ini biskuit, lumayan bisa ngenyangin kamu. Itu Jadi biskuit bisa- apa? Kelihatan enak banget. Iya, kok ada gambar kelapanya sih? Oh, ini biskuit dari Roma kelapa yang rasa kelapa. Oh. Ini enak banget dan bervitamin E, B1, B2, B6, dan B12. Ya, jadi pengen nyobain gak sih? Pengen banget, cobain ayo. Ayo kita buka yuk. Iya, ayo, penasaran banget. Terus juga packagingnya tuh kayak menarik banget. Iya, orang-orang juga pasti langsung perhatian ke situ gak? Warnanya lucu gitu. Ya kan merah-merah gitu. Coba kalian rasain. Iya, boleh-boleh. Aduh, karena kamu maksa ya udah deh aku ambil aja. Renyah banget, enak. Aku juga mau dong. Enak banget, Ada enak rasa kok. apa-apanya. Enak kan? Enak banget perpaduan biskuit dengan kelapanya berasa banget. Berasa banget sih. Renyah juga enak. Enak banget. Biasanya ini dicelup teh kan? Iya, di iklan itu loh yang bisa di TV. Cuman Iya, enak. aku udah lama nggak ngeliat sih. Karena aku ganti saluran TV. Sudah kalian merasakan? Udah enak. Enak banget. Kapan-kapan kita beli lagi yuk. Ayo ya. Habisin dulu makanannya baru ngomong. Kamu juga? Iya. Enak kok, enak deh. Terus Sama deh. Enak banget. enak banget. Kamu harus cobain sih nanti Queen. Soalnya kamu beda sendiri dari kamu. Iya, kalian jahat. Kan? Aku jadi Oke, jangan drink. Aduh, jangan sedih. Jangan sedih dong. selesaikan pembelajaran kita hari ini. Iya. Jadi teman-teman, itu sistem pembelajaran yang sudah kami pelajari Yang kami ketahui. ya, dan Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. ya. Itu dia. Mari kita akhirkan podcast hari ini. Terima kasih sudah menonton dan mendengar podcast kami dari awal sampai akhir. Jangan lupakan brebes-brebes makin pedas ya. Bye.